Oke, salam planter, kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula semuanya. Kita di sini dalam perawatan ya, dalam perawatan yaitu melakukan pemberondingan kelapa sawit ya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit yang telah menanam bibit cabutan, baik itu abal-abal yang telah menanam, itu silakan sawitnya dirawat dan dipupuk, dirawat bagus. Karena cabutan itu tetap bagus bagi yang tepatnya yang bagus, bagi yang bagus ya bagus, bagi yang jelek ya jelek, tidak semuanya. Tapi itu adalah tantangan bagi kita. Tantangan gimana? Berarti kita adalah mempunyai pengalaman tentang menanam bibit cabutan. Kalau bibit unggul itu udah biasa saja, tidak ada apanya, udah biasa saja menurut saya. Karena yang lebih menantang itu adalah bibit cabutan dan bibit abal-abal. Itu memang nasib ya, kata orang yang ngomong bahwasanya kita berinvestasi itu udah dari tanam sampai 3 tahun itu berdarah-darah, banyak pengeluaran yang habis, malah dapat yang zong atau hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Karena sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya yang manapun berada, jadi kalau kita berkebun kelapa sawit itu, yang pola yang harus kita pikirkan pertama dulu adalah cara bibitnya. Bibit itu yang bagus kita pilih dulu. Baik itu yang dari segi unggul, baik itu segi cabutan, baik itu segi abal-abal. Jangan serta-merta kita menanam semuanya. Itu tidak bagus. Harus kita pilih dengan baik-baik dulu. Pilih dan seleksi. Jadi pas kita menanam umur 2 tahun setengah atau umur 3 tahun, nanti kalau seandainya tidak ada yang berbuah, atau cuman bunga jantan atau sumbu kompor yang timbul sering banyak, maka diganti aja secepat mungkin. Ganti dengan bibit yang lebih unggul kalau ada duit untuk membelinya. Kalau nggak ada, silakan nanam bibit cabutan yang dipilih dan diseleksi dengan baik. Gitu sahabat-sahabat. Kita tidak boleh menjatuhkan satu sama lain, tidak boleh menghujat satu sama lain, tidak boleh merendahkan sahabat-sahabat dan teman-teman kita yang telah menanam bibit cabutan. Kasih mereka semangat, kasih mereka motivasi, setelah mereka nanam kasih cara pemupukannya, cara perawatan yang terbaik, gimana caranya. Jadi janganlah seakan-akan kita meninggikan sesuatu, kalau jatuh itu sakit, banyak alasan. Karena prinsipnya berkebun kelapa sawit ini adalah berkebun dengan mengambil risiko. Banyak risikonya. Yang pertama dari segi dalam perawatan, baik itu dalam pemupukan, baik itu dalam segi pembibitannya, itu risikonya banyak. Ada nanti yang kerang penyakit jamur, ada nanti dapat banjir, ada yang nanti cuman yang jumlah apanya buahnya sedikit, cuman yang banyak bunga jantannya atau sumbu kompornya. Itu ada, baik itu dari bibit unggul, baik itu dari bibit cabutan atau abal-abal. Mungkin dominannya lebih banyak bibit abal-abal daripada ketimbang bibit cabutan dan ketimbang dari bibit unggul. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, Adi Petani tidak pernah menyuruh mereka menanam bibit cabutan, tidak pernah menyuruh mereka nanam bibit unggul, tidak pernah menyuruh nanam bibit abal-abal. Tapi Adi Petani memberikan motivasi bagi mereka yang telah menanam bibit cabutan, yang telah menanam bibit abal-abal, yang telah menanam bibit unggul. Dari bibit cabutan, silakan dirawat bibit cabutan yang seperti ini. Ini Adi Petani punya bibit cabutan. Ini yang Adi Petani rawat, Adi Petani pupuk, persis sama dengan bibit unggul. Itu. Yang kedua, bibit abal-abal. Bibit abal-abal gitu juga. Tanam dan rawat baik-baik. Kalau masih berbuah seperti ini, itu dipelihara saja. Dipertahankan. Kalau tidak berbuah, diganti dengan yang baru. Karena waktunya masih kecil. Kalau udah besar ya susah ya kan. Selanjutnya, kalau bibit unggul seperti itu juga. Tidak serta-merta semuanya bagus buahnya. Kalau seandainya ada yang upgrade tidak bagus, diganti tanam cepat gitu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, dari segi mana Adi Petani menyesatkan antara sahabat-sahabat petani? Cuman Adi Petani memberikan semangat dan edukasi. Kadang-kadang Adi Petani jengkel sama penyalur-penyalur ini, yang tidak pernah bertanggung jawab sedikit pun dengan omongannya. Yang selalu yang mana diposting di situ adalah sawit yang masih TM di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun. Itu yang selalu diposting. Karena di bawah TM yang bawah 7 tahun itu, buahnya banyak-banyak, meledak buahnya. Coba yang diposting itu yang TM 7 tahun ke atas, seperti ini. Coba diposting TM 7 tahun ke atas itu. Itu yang direkomendasikan, itu yang diberikan semangat kepada para petani. Nanti ke umur 7 tahun ke atas, gimana kondisi buahnya, mana performa buahnya, dan bentuk buahnya, berat janjangnya berapa.
Jadi gitulah sahabat-sahabat petani. Jangan diposting TM di bawah 7 tahun. Itu otomatis buat di bawah 7 tahun itu buahnya adalah masa-masa buahnya yang banyak dan masa-masa produksi yang sangat tinggi. Nah, itu wajar. Jangan buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit dimanapun berada, baik itu yang unggul, cabutan, abal-abal. Ingat, TM di bawah 7 tahun itu adalah ketika masa buah, itu adalah sawit yang banyak produksinya yang meningkat. Produksi waktunya, buahnya banyak. Itu tidak bisa dikalahkan sama dengan sawit yang udah 7 tahun ke atas. Nah, itu tidak bisa disamakan. Kenapa? Sawit yang TM di bawah itu buahnya banyak, tapi berat janjangnya masih standar di bawah. Tapi kalau TM 7 ke atas, itu berat janjangnya 2:1 atau 3:1. Beda yang di TM 7 ke bawah, gitu sahabat-sahabat. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, semoga bermanfaat video ini sebagai edukasi, sebagai semangat buat petani pemula, baik nanam cabutan, baik itu yang abal-abal, dan baik yang unggul. Semuanya silakan sukses, mudah-mudahan diberkahi selalu, limpahkan rahmat dan rezekinya, amin. Salam Planter Indonesia, salam buat petani pemula.